Assalamualaikum guys, kita bertemu kembali Psikologi Jalanan. Tetaplah kita sentiasa dalam semangat yang membara, mencari jati diri dengan bertambahnya umur kita, mencari pemahaman tentang risalah Islam. Karena dari seluruh Nabi dan Rasul mereka mencari, mereka berpikir dan menemukan jati diri pada Lailatul Qadar akhirnya. Begitu juga kita hendaknya. Jangan senang dengan warisan yang ada. Baca literatur, dengar ceramah dari mana saja pemahaman, apa saja literatur. Berkeyakinan, jangan takut, hidayah milik Allah. Allah akan menurunkan hidayah, Allah berkehendak. Maka kita ada juga keinginan. Jadi kalau kita tidak keinginan mencari hidayah, tidak akan turun. Ana uridu, kita berkehendak. Wa anta turidu, wa anta yuridu, anta turidu, berkehendak. Wallahu fa'alul lima yurid. Akhirnya kehendak Allah juga yang akan wujud. Tapi kita harus punya kehendak dulu, ada keinginan dulu. Kita lanjutkan pemahaman bid'ah. Jadi bid'ah masa Abu Bakar yang dipelopori oleh Umar bin Khattab, disitulah tonggak penggunaan akal, dalil akli, akal setelah Rasul wafat. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang mengingatkan. Maka akallah senjata kita sebagai benteng terakhir untuk menelaah dengan mata, telinga, dan hati menggunakan Al-Quran dan hadis sahih. Al-Quran dulu baru hadis sahih digandeng. Ingat, maka adalah bahaya, adalah hancur sehancur-hancurnya jika umat muslim tidak mau menggunakan mata, telinga, dan hatinya untuk menapis perjalanan ini. Hanya taklid buta, hanya ikut-ikutan. Apalagi kalau kita mengatakan ini bid'ah, ini sesat, tapi kita tidak mendalaminya. Kalau kita tidak mendalaminya, lebih baik diam, dan diam. Karena berbicara penetapan hukum sangat fatal akibatnya. Kita lihat Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah berani memutuskan hukum tanpa seizin Allah. Rasulullah meminum madu di rumah salah satu istrinya. Madunya enak, lalu dia pulang ke rumah dan menyampaikan kepada istrinya Aisyah dan Hafsah, aku tadi minum madu di rumah satu enak. Maka menimbulkan kecemburuan di istri para nabi. Besoknya mereka menyindir Nabi. Ketika Nabi pulang di tempat istri yang lain disindir, madunya Zainab enak atau madunya siapa enak. Rasulullah merasa, kenapa mereka menyindir-nyindir terus? Oh, istrinya cemburu. Lalu untuk menyenangkan hati istrinya biar tak cemburu Aisyah, Rasulullah berkata, mulai hari ini saya tidak akan minum madu selama-lamanya. Maka turunlah ayat, Allah marah. Kenapa engkau Muhammad berani mengharamkan madu, tidak mau minum lagi? Akan ditiru oleh umatmu, mereka tak akan minum madu. Maka turunlah ayat, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahallallah. Wahai Muhammad, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau tak layak memutuskan hukum yang tak ada panduan dari Allah. Maka Rasulullah berkata, itu betul nih, saya bertaubat. Jadi madu itu halal, Rasul mengatakan tidak akan minum selamanya, seolah-olah mengharamkan, itu dilarang. Itu seorang Nabi, apalagi kita. Jangan menyebutkan ini bid'ah, ini sesat, oh ini bid'ah, atau pakai ini halal, ini sah. Jangan. Atau ini kopi halal, ini kopi sunnah, ini baju halal, ini baju sunnah, ini bakso halal, ini bakso sunnah, ini gosok gigi halal, ini gosok gigi sunnah. Jangan. Yang kita tidak tahu ilmunya, jangan ditetapkan. Ada lembaga khusus nanti, terdiri dari orang-orang yang soleh dan waras. Oke, karena menetapkan hukum adalah hak Allah semata dan tentu diwariskan dengan orang-orang yang soleh. Oke, mari kita lihat bagaimana ketika kita akan cebok. Ada sahabat saudara kita masa Rasulullah cebok, membasuh istinja menggunakan batu dan daun masa Nabi. Nah, kita sudah hidup sekarang, bagaimana ijtihadnya, bagaimana pembaharuan inovasinya. Maka buang istilah bid'ah. Ketika ada sahabat kita ingin cebok menggunakan batu dan daun, jangan dihina, jangan dimarahkan. Kenapa Anda cebok menggunakan batu dan daun? Saya ingin melaksanakan sunnah Nabi, katanya, sunnah Rasul. Silakan ya wes, monggo, alhamdulillah. Nah, bagi kita yang ingin inovasi pembaruan, jangan ditiru. Kita katakan dengan akal yang diberi seperti Umar, kami cebok menggunakan tisu. Karena tisu lebih bersih daripada batu dan daun. Ketika air lebih banyak, kami dengan air lebih bersih daripada tisu. Ketika ada sabun Dettol, kita menggunakan sabun. Tapi sabun hanya untuk membasuh tangan. Rupanya penelitian dokter, ijtihad inovasinya, kalau lubang dubur dibasuh dengan Dettol, mematikan bakteri-bakteri khusus yang malah melancarkan pembuangan tinja kita. Jadi cuma dibasuh dengan air sampai bersih, tapi jangan dipakai Dettol, membunuh bakteri baik namanya. Cuma tangan saja yang pakai Dettol. Itu ijtihad inovasi yang lebih tinggi.
Tuh. Dan jangan katakan ketika ada orang cebok menggunakan tisu, bid'ah, haram, sesat. Jangan sahabat. Masa Rasulullah hanya batu dan daun. Ketika zaman sekarang tisu, alhamdulillah. Ketika air lebih bagus. Jangan hindari membid'ahkan, menyesatkan. Bagaimana yang kedua? Ketika orang di dalam perjalanan, kita lihat orang menaik kendaraan, orang pergi menggunakan kuda dan onta. Jangan marah. Orang menggunakan kuda, orang pergi ke kantor naik onta. Kalau dia beranggapan dengan naik kuda dan onta ini sunnah Nabi, ya monggo, alhamdulillah. Nah, kita katakan saya tidak bisa meniru karena ide saya, kreativitas saya. Maksud sunnah Nabi bagi saya, gunakan kendaraan. Silahkan apa saja mempercepat tujuan, mempercepat ibadah, mempercepat jihad. Maka saya menggunakan kapal terbang, menggunakan mobil, menggunakan pelayaran, begitu. Tapi jangan hina mereka. Tuh, jadi damai. Begitu juga ketika ada orang kita lihat dari masa sahabat atau sekarang teman kita kemana-mana bawa kayu siwak, ke kantor pakai kayu siwak, ada kayu yang sudah dijual kayu siwak. Disiwak pakai kayu, disimpan di sakunya. Disiwak pakai kayu. Kami suka melihat dari tahun 93 sampai 2003 masa Jakarta. Banyak sahabat-sahabat pergerakan Islam. Ini sunnah Nabi, pakai kayu siwak. Jangan dihina, jangan diprotes, katakan alhamdulillah. Anda mengikuti sunnah, silakan. Wes, monggo. Tapi ketika Anda mempunyai inovasi, Anda berpikir kalau hanya kayu tidak dijemur, kayu yang sudah dipukul, dihaluskan ujungnya, kayu siwak, tapi tidak dijemur, maka sains dan teknologi mengatakan akan berkumpul bakteri. Jangan katakan, oh karena hadis bakteri mati. No. Sains dan teknologi, kalau kayu tidak dijemur, dia lembab, oh bakteri. Saya sudah buktikan. Sahabat-sahabat di perjalanan, kayunya saya cium, kalau dia tidak keringkan berbau kayu itu. Berbau, tapi kalau dikeringkan dia mungkin bagus, silakan. Maka kita menggunakan penggosok gigi dengan Pepsodent, silakan. Karena tujuan Nabi bukan fisiknya. Kalau bagi kita, bagi saya atau Anda terserah. Tujuan Nabi adalah siwak itu bermakna secara makna, secara kiasanlah agar mulut Anda bersih. Karena Anda akan berbicara, Anda akan berdakwah, akan menyelamatkan manusia. Karena kita akan menyelamatkan orang, mendakwah orang, mengajarkan. Bagaimana kalau mulut kita berbau, maka dibersihkan. Jadi begitu. Jadi pakai Pepsodent, alhamdulillah. Pakai Pepsodent yang dari bahan siwak pun ada, alhamdulillah. Jadi jangan ribut. Begitu juga ketika kita ada seminar, ada sahabat kita makan di atas meja, seminar mahasiswa, seminar menteri-menteri, ada mahasiswa yang hebat, dia turun dari mejanya, lalu dia makan di bawah, menjeplok di lantai pakai piring, dan gak mau pakai sendok dan garpu, pakai sudu dan garpu, dia pakai tangan, sunnah Nabi katanya. Lalu setelah habis, dia angkat piringnya, dia jilat dengan kuah-kuahnya. Habis, mensyukuri, silahkan, jangan dihina, jangan ditertawakan. Tapi bagaimana kalau saya sendiri punya prinsip, saya lebih baik pakai sendok, pakai garpu di acara kenegaraan, acara. Kenapa? Karena ijtihad, inovasi, kreativitas. Kenapa? Kemajuan. Tujuan Nabi di dalam makan adalah agar kita menjaga kesehatan badan. Bastotan fil ilmi, dalam ilmu, wal jasadi, harus kuat. Tidak perlu perubahan. Bagaimana pula ketika digambar-gambarkan olahraga sunnah, memanah, naik kuda, berenang. Lalu disuruh ngomong ini olahraga sunnah. Silahkan kalau teman-teman memilih berkuda, berenang, memanah. Bagaimana? Silahkan hormati mereka. Lalu kita tindakan inovasi. Maknanya Nabi bukan melihat fisik. Silahkan olahraga, karate, taekwondo, silat, pencak silat. Kenapa? Olahraga yang itu adalah untuk mempertahankan diri. Memanah, berkuda itu adalah bagian dari peperangan. Olahraga taekwondo, bahkan Anda tidak harus memanah lagi. Menembak, ambil olahraga menembak. Jeder, seorang muslim harus pandai menembak. Latihan bela diri. Begitu. Kalau berenang menaklukkan, kita harus pandai. Artinya juga, dalam menghadapi inovasi istilah bid'ah, jangan melihat fisiknya, lihatlah maknanya. Maka kita akan sampai ke tujuan. Karena fisik Nabi kita sudah tiada, tapi secara makna, secara kiasan, secara rohaninya, ruhnya, semangat Rasulullah, kejiwaannya, pembelaannya, dorongannya masih hidup sepanjang masa, masih menemani kita di dalam suka. Maka kata Nabi, carilah aku bidu'afaikum, di orang yang tertindas, di tempat anak-anak yatim, di tempat fakir miskin, di tempat pelacuran, tegakkan kebenaran. Semoga kita selamat.